Halo kawan, selamat datang kembali di podcast Satu Langkah. Setiap orang memiliki langkahnya masing-masing, entah itu langkah maju, langkah mundur, atau bahkan langkah yang sia-sia. Untuk malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang proses pendidikan ya. Siapa sih orang tua yang enggak bangga memiliki seorang anak yang pintar, cerdas, dan lain-lain? Orang tua pasti akan bangga. Maka dari itu, mereka akan melakukan apapun supaya memiliki anak yang pintar, cerdas, dan lain-lain. Kita sering mendengar cerita bahwa bangsa yang pintar seperti kita ambil contoh sedikit, bukan niat rasis atau apa, tapi kita harus mengakui bahwa bangsa Yahudi itu pintar. Rata-rata mereka ketika istrinya hamil, maka sang suami akan sering berada di rumah. Sang suami akan belajar musik dan rumus matematika yang diperdengarkan kepada istrinya. Harapannya supaya anaknya pintar dan cerdas. Di sisi lain, kita sering juga tahu bahwa di berbagai tempat juga ada pengorbanan setiap orang tua yang ingin anaknya pintar. Salah satu contoh di Indonesia mungkin yang sering terjadi, gambarannya seperti ini. Ada seorang keluarga yang hidup di pinggir jalan, bapaknya kerja nempel ban. Dia akan melakukan apapun supaya bisa membeli susu yang bisa mencerdaskan anaknya. Anaknya suruh belajar di kamar. Bagus, tapi apakah proses pendidikan seperti itu? Kalau kata Renal Kasali sih, ini namanya pendidikan yang 5 cm. 5 cm maksudnya seperti apa? Ya 5 cm dari atas atau 5 cm dari bawah dulu. Kalau 5 cm dari atas, dari ujung rambut ke 5 cm ke bawah, berarti sampai otak. Rata-rata orang yang cuma mementingkan otaknya saja, ya akan berangkat ke sekolah, sampai sekolah tangan dilipat, mendengarkan guru, mencatat, sampai rumah. Diingat-ingat lagi, ditata yang rapi di dalam otak. Pinter. Tapi yang 5 cm dari bawah, mereka akan melakukan apapun. Yang penting jalan terus, seperti kata Bob Sadino, lakukanlah. Tapi belum tentu tujuannya mana. Jadi yang benar 5 cm dari atas atau 5 cm dari bawah. Orang yang 5 cm dari atas rata-rata akan menjadi akademisi yang bisa mikir, tapi belum tentu lo bisa ngomong, belum tentu bisa menjadi contoh kepada orang-orang lain. Orang yang pintar 5 cm dari bawah ya cuma berhenti sampai dengkul. Rata-rata akan melakukan hal-hal yang berat karena belum tentu nggak tahu arah tujuan. Jadi proses belajar apa cukup 5 cm yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa kita nggak ubah dari 5 cm menjadi 2 meter seperti tingginya manusia rata-rata? Jadi proses pendidikan itu bukan cuma di kaki dan di otak saja, tapi semua yang ada dalam tubuh manusia itu harus dididik. Pinter itu bukan cuma bisa berpikir saja loh ya, melainkan juga harus menjalankan apa yang dipikirkan, melakukan hubungan sosial, dan mengambil keputusan. Otak, tangan, kaki, mulut, dan lain-lainnya harus disekolahkan semua supaya bisa padu. Harus bekerja sama. Maka dari itu, saya tahu kenapa orang Yahudi mengirimkan anaknya tadi itu ke sekolah-sekolah musik. Dan orang Tionghoa memaksa anaknya menjaga toko ketika pulang sekolah. Sekarang kan yang terjadi di lingkungan kita, banyak guru-guru, tenaga pendidik yang mohon maaf ini, sebagian cuma pinter 5 cm saja. Contohnya seperti ini. Orang yang ahli sipil, yang pinternya cuma 5 cm saja, hanya asik membaca berita ketika tahu bahwa jembatan besar
jembatan Kutai contohnya yang pernah ambruk. Mereka hanya akan asik membaca berita dan komentar yang dikomentari kerjanya orang lain. Tapi orang yang ahli, kepintarannya 2 meter, gak pikir panjang. Mereka analisis, kalau perlu datangi langsung tempatnya, bikin catatan, karya ilmiah, dan simposium. Ini kesalahannya ada di sini. Perlu ada perbaikan ke depannya. Di bagian ini dibuktikan. Jadi orang yang pinternya 5 cm dari atas atau pinternya 5 cm dari bawah, hasilnya akan berbeda dari orang yang pinternya keseluruhan tubuhnya. Bisa kita ambil contoh 2 meter tadi. Jadi perlu kita renungi lagi bagaimana sih proses pendidikan yang tepat. Ini perlu diterapkan di lingkungan paling dekat, yaitu keluarga. Jangan cuma bangga ketika anaknya pinter, tapi gak bisa apa-apa. Lebih banggalah ketika ya gak terlalu pinter sih, tapi kolaborasi antara otak, tangan, kaki itu benar-benar kolaborasi. Kalau menonjol salah satu, nanti tidak akan terjadi keseimbangan. Cuma bisa mengkritik tapi nggak bisa menjalankan. Cuma bisa menjalankan tapi nggak bisa berpikir. Perlu ada keseimbangan, bisa berpikir dan bisa menjalankan. Perlu kita ketahui, jadi proses pendidikan yang sedang digadang-gadangkan di Indonesia saat ini adalah proses pendidikan yang 2 meter. Kita sering mendengar berita bahwa sekarang mulai digalakkan yang seperti itu. Ya mohon maaf, saya ngomong seperti ini bukan karena saya benar-benar ingin menggurui, tapi saya ingin mengutarakan apa yang ada di pikiran saya dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya lakukan selama ini. Orang yang pinter rata-rata dalam kampus ya cuma belajar, berangkat ke kampus, pulang, ngerjakan tugas, selesai. Tapi orang yang pinternya 2 meter, belajar di kampus juga, ikut pengalaman di luar juga, ikut organisasi, himpunan-himpunan. Nanti jaringannya akan banyak. Gak cuma pinter otaknya saja, tapi bisa mengambil keputusan ketika terjadi permasalahan. Orang yang pinter belum tentu, soalnya kegiatan sosialnya masih kurang. Tapi orang yang pinternya ya keseluruhan bisa mengambil keputusan karena tahu, oh permasalahannya seperti ini. Dia sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin itu saja. Mohon maaf untuk kalian yang merasa saya gurui. Saya di sini cuma ingin berbagi cerita. Itu saja kritik dan sarannya tetap saya harapkan kepada kalian semua. Silahkan menghubungi saya di @podcast1langkah di Instagram kita masing-masing. Sampai jumpa di podcast 1 langkah episode selanjutnya.